Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 9, kelas TIFA A 2020. Perkenalkan, nama saya Hadijah Mutmainah, dan kedua teman saya Andi Rani Nur Fatma dan Najwa Sitka Aulia. Di sini, saya berkesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara memusnahkan obat narkotika, psikotropika, prekursor yang rusak, kadaluarsa, atau bahkan recall. Bagaimana cara pemusnahan obat tersebut? Yang pertama, penanggung jawab fasilitas produksi, distribusi, pelayanan kefarmasian, pimpinan lembaga dokter praktik perorangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada saksi. Yang pertama, Kementerian Kesehatan dan BPOM Makanan bagi instalasi farmasi pemerintah pusat. Yang kedua, Dinas Kesehatan Provinsi atau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan setempat bagi importir industri farmasi, PBF, Lembaga Ilmu Pengetahuan, dan instalasi farmasi pemerintah provinsi. Yang ketiga, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan setempat bagi apotek, instalasi farmasi rumah sakit, klinik, dan pemerintah kabupaten kota, dokter, atau toko obat lainnya. Lalu yang kedua, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat Makanan, Dinas Kesehatan Provinsi, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan setempat, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota menetapkan petugas di lingkungannya menjadi saksi pemusnahan obat tersebut. Lalu yang ketiga, pemusnahan disaksikan oleh petugas yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dalam bentuk bahan baku, produk antara dan produk ruahan harus dilakukan sampling untuk kepentingan pengujian oleh petugas. Dan yang terakhir, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dalam bentuk obat harus dilakukan pemastian kebenaran secara organoleptis oleh saksi sebelum dilakukan pemusnahan. Lalu bagaimana cara pemusnahan obat sesuai bentuknya? Yang pertama, obat tablet, pil, dan puyer. Keluarkan terlebih dahulu obat dari kemasannya, bungkus dirusak untuk menghilangkan semua informasi tentang produk. Yang ketiga, obat dihancurkan dan dicampur dengan sampah lain supaya tidak menarik perhatian orang lain dan hewan. Dan yang terakhir, sampah disimpan dalam wadah yang bisa ditutup, misalnya kaleng, kemudian dibuang di tempat sampah. Yang kedua, obat cair. Pertama, keluarkan cairan obat kemudian diencerkan, lalu dibuang ke dalam saluran udara yang mengalir atau melalui wastafel di bawah air keran. Yang kedua, rusak label kemasan. Yang ketiga, rusak kemasan obat agar tidak dapat digunakan kembali. Yang keempat, gunting atau rusak dus kemasan obat, kemudian buanglah ke tempat sampah. Dan yang ketiga, obat semi padat. Pertama, keluarkan isi kotak dari kemasan lalu timbun dengan tanah. Yang kedua, rusak kemasan obat dengan cara dihancurkan atau digunting, kemudian dibuang ke tempat sampah. Lalu, kapan dilakukannya pemusnahan pada obat? Yang pertama, obat yang masa pemakaiannya telah habis. Yang kedua, obat yang tidak terjamin mutunya. Dan yang ketiga, terjadi perubahan warna, bau, dan rasa pada obat. Lalu, siapa saja yang menyaksikan dan bertanggung jawab atas pemusnahan obat tersebut? Yang pertama, Kementerian Kesehatan. Yang kedua, BPOM. Yang ketiga, Dinas Kesehatan Provinsi. Yang keempat, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Dan yang terakhir, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Lalu bentuk berita acara berisi yang pertama, keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam dilakukannya pemusnahan. Yang kedua, tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan. Yang ketiga, nama, jenis, sifat, dan jumlah obat yang akan dimusnahkan. Dan yang terakhir, bagaimana cara pemusnahannya. Di sini bisa dilihat bentuk berita acara dari pemusnahan obat narkotika, psikotropika, dan prekursor yang rusak.
Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.